Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 1 Agustus 2022, pukul 8 pagi, waktu Barat. Jadi ini sudah mulai masuk bulan kemerdekaan. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, sebuah rahmat karunia bagi kita semua, bangsa Indonesia. Saya sudah pasang bendera dari kemarin. Silakan teman-teman boleh pasang bendera pada bulan yang penting ini bagi bangsa Indonesia. Oke, jadi hari Jumat yang lalu setelah penutupan sesi 2, saya menayangkan video dengan judul BMTR kombinasi cash squad dan citra Lo Keng Hong. Saat itu saya berpendapat penting sekali kehadiran cash dan kehadiran Lo Keng Hong dalam saham BMTR. Ternyata setelah itu malamnya baru saya lihat Sabtu siang baru saya lihat ada berita tentang isu mergernya MNCN dengan BMTR. Ini pas banget ya. Jadi rupanya isu merger ini yang muncul pada saat hari Kamisnya RUPS BMTR dan langsung mendongkrak harga di hari Kamis sore dan hari Jumat. Ini saya bacakan yang saya lihat di Google. Ini hurufnya kecil-kecil ya, saya bacakan saja. Pak Lo Keng Hong kemarin berlayar dari Labuan Bajo sampai di RUPS BMTR. Wah, jadi serius sekali nih. Dari Labuan Bajo langsung ke RUPS BMTR hari ini dan berjumpa dengan Pak Haritanu, Dirut BMTR. Jadi itu kemarin tuh maksudnya ini berita hari Jumat. Jadi kemarin itu maksudnya hari Kamis. Hari ini harga saham BMTR maupun MNCN naik banyak karena info saat RUPS tentang rencana BMTR merger dengan MNCN, baru rencana ya. Harga saham BMTR sore ini ditutup menguat 17%. Jadi ini hari Kamis sore ya. Sedangkan saham MNCN juga naik 5,9%. Jadi yang BMTR naik 17, MNCN naik 5,9. Lo Keng Hong belakangan memang mulai memusatkan saham BMTR sebagai salah satu portofolionya. Jadi pas ya, ada Pak Haritanu, ada Pak Lo Keng Hong, lalu ada isu merger. Nah ini meledakkan harga. Terjadilah kebangkitan gelora bergairah. Ini ada berita lain lagi. Saya kira kurang lebih isinya sama. Kita lihat satu lagi. PT MNCN, Media Nusantara Citra, Tbk mengumumkan hasil RUPST pada tanggal 27 Juli, dari Kamis ya. Menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan, tapi tidak ada berita mengenai keputusan merger di dalam rapat umum perseroan tersebut. Jadi apakah ini memang sudah menjadi keputusan atau baru isu? Kelihatannya baru isu. Entahlah, saya tidak melihat lagi berita yang lainnya. Silahkan diperiksa. Saya menduga ini masih isu. Isu saja sudah menaikkan harga seperti itu, ya, karena untuk
BMTR harganya dalam 2 hari naik kurang lebih sekitar 40% jadinya. Ya, saya sampaikan bahwa saya hari Jumat jualan lebih dari separuh stok saya, walaupun kecil. Jadi dengan munculnya berita ini yang saya baru tahu hari Sabtu, lalu saya berpikir apakah betul ya, kurang lebih ya, saya menjual. Ya, saya pikir masih betul ya, karena toh memang saya tidak tahu berita ini, dan setelah tahu pun saya merasa tindakan saya masih betul, kata saya ya, menurut saya. Setelah saya pikir-pikir ya sudah betul lah. Nah, kenapa demikian? Mari kita lihat. Kita lihat dulu grafik ya. Grafik ini BMTR sudah dibahas pada tayangan yang lalu. Yang penting kita lihat sini adalah yang saya mau, bukan penting, saya mau catat lagi, asing keluar ya. Jadi kelihatan grafiknya turun nih. Ini kurva mingguan ya. Dan ini yang saya sampaikan kemarin bahwa kalau dilihat garis kuning ini ya, grafik sudah tahu duluan ya bahwa akan ada ledakan ini. Ledakan hari Kamis Jumat kemarin, weekend. Nah, kita sebut aja weekend. Ledakan weekend kemarin tuh grafik sudah curiga. Ini kita lihat ya, beberapa minggu belakangan ya, harga itu sudah menempel terus di garis kuning ini, berusaha naik, berusaha lepas ya, dan lepas minggu lalu pada weekend yang berbahagia. Apakah ini berarti grafik begini adalah cerminan dari pengetahuan sebagian pihak besar yang sudah menduga akan adanya rencana merger ini? Kita tidak tahu ya, tapi memang kadang grafik tahu lebih cepat seperti ini. Kenapa? Karena ada pihak-pihak yang tahu informasi lebih cepat dari kita dan mereka bekerja lebih cepat. Kita lihat grafik saja. Nah, kita kan bukan lingkaran A1-nya Haritano, bukan pula lingkaran A1-nya kapital besar atau korlap atau bandar ya. Itulah gunanya melihat grafik. Jadi ini cocok. Grafiknya sudah menunjukkan gejala-gejala yang penting dan ternyata memang lepas pada minggu lalu. Ini juga manfaat melihat dari grafik secara mingguan. Bagi saya memang sering saya lihat ini. Nah, jadi kita catat bahwa asing ternyata keluar dari BMTR. Ya, ini merah terus nih sejak bulan apa ini? Sejak tahun 2020 ya. Terus keluar, banyak yang kadang-kadang masuk, tapi lebih banyak keluarnya. Dan minggu lalu langsung keluar. Waktu terjadi happy weekend itu, asing masuk keluar banyak. Jualan dia. Ya di mana lagi cari 40% ya. Iya, saya juga jualan walaupun kecil-kecilan ya. Lalu coba kita lihat MNCN grafiknya. Nah, ini MNCN. Ya, kita perbesar, ini juga weekly ya, mingguan. Grafik kuningnya hampir sama lah ya, sama-sama downtrend. Tapi kelihatan lebih lebih landai di sini ya, MNCN. Nah, MCN malah di sini ke bawah garis kuning. Baru naik sedikit. Jadi waktu happy weekend kemarin itu, kalau BMTR naiknya sampai 40%, kalau MNCN-nya cuma berapa itu ya. Nah, coba kita lihat di sini aja. Nanti kita lihat di weekday ya. Sorry, ini kita rubah dulu grafiknya. Kita lihat di daily. Ya, kita lihat bahwa pada hari Jumat itu naiknya 7% dan pada hari Kamis naiknya 6%. Jadi 13%.
Dalam 2 hari happy ending itu, happy weekend, MNCN naik 13% ya, 7 tambah 6. Sedangkan BMTR naik 40%. Jadi kelihatan bahwa MNCN mendongkrak BMTR. MNCN naik juga ya 13%, tapi BMTR yang naik besar. Lalu kita lihat di sini bahwa asing selama ini banyak berpihak pada MNCN. Lihat lebih banyak hijaunya. Sekali keluar dan grafik ini naik terus. Baru kemarin dia keluar. 3 hari terakhir dia keluar. Ya dagang lah. Lumayan juga ya 13%. Tapi intinya asing ada di BMTR. Lebih optimis di MNCN. Asing lebih optimis di MNCN ketimbang di BMTR. Nah, saya mau catat ini. Menurut saya sih ini penting. Kenapa? Karena asing adalah kekuatan besar di pasar modal kita, di Bursa Jakarta. Kalau Anda ingin meningkatkan harga saham di pasar modal, tidak didukung oleh asing, berarti yang bekerja hanya kapital lokal. Dan kapital lokal kita itu, dari apa yang saya lihat, lihai ya. Kapital besar yang lokal itu di Indonesia lihai. Malah ada yang terlalu lihai sampai terkena kasus Asabri lah, Jiwasraya lah, dan lain-lain. Berurusan sama negara ya, urusan hukum. Jadi wajar kalau perusahaan yang ingin menaikkan harga sahamnya ingin menarik minat asing. Misalnya Pak Lo Keng Hong, dia kan ingin dong harga BMTR naik harga, bukan kayak sekarang ya, berapa sekarang 400-annya. Sebelumnya malah 300-an. Jadi ya harus ada asing terlibat. Kalau asing nggak terlibat berarti hanya pihak lokal, kapital lokal. Kapital lokal ya seperti itu. Lihai dagangnya maksud saya. Nah, saya merasa, kesimpulan saya sendiri ya, kesimpulan pribadi, bahwa pihak asing adalah satu sasaran penting kalau BMTR ingin menaikkan harga. Kalau Pak Lo Keng Hong ingin sahamnya harganya bagus, maka harus menarik perhatian pihak asing. Lalu ternyata asing tertariknya pada MNCN. Yes. Ini kata grafik ya. Saya tidak tahu ini kita pakai data Stockbit. Ya. Kebenaran grafik ini itu urusan Stockbit, bukan urusan saya. Ya, Stockbit bilang, ya ini grafik harian ya, asing itu lebih tertarik pada MNCN ketimbang BMTR. Ya tadi BMCN, ini BMTR. Nah ini, BMTR sudah mulai turun ya. Kalau kita lihat mingguan, ya, kelihatan dari turun ya, dari kapan nih? Dari tahun lalu. Bahkan mungkin juga tahun sebelumnya. Kita lihat grafik yang lebih panjang ke belakang. BMTR. Iya. Turun dari tahun 2019. 2020 turun terus. Jadi jelas bahwa asing tertariknya sama MNCN bukan dengan BMTR. Ya kenapanya ya asing lah yang tahu ya. Kita kan cuma lihat grafik. Coba kita lihat MNCN supaya fair ya.
MNCN mingguan. Oke. Kita lihat dalam jangka. Ini baru tahun ini. Lihat ya. Kelihatan naik. Turun di awal COVID, ya, kemudian naik lagi. Ya naiknya tidak agresif juga, tapi ya adalah minat asing terhadap MNCN. Nah, kalau BMTR memang mau naik signifikan masa depan, ya harus menarik perhatian asing. Nah, disinilah fungsinya isu dari MNCN merger dengan BMTR. Harapannya karena kalau MNCN masuk gabung dengan BMTR, kan mau tidak mau asing yang tertarik pada MNCN terpaksa melihat BMTR. Ini kata saya loh ya. Jangan dipercayalah, tapi saya pikirnya begitu. Jadi ini karena kalau alasan lain dari bergabungnya MNCN dengan BMTR adalah mungkin dari sisi keuangan atau dari sisi sinergi operasi yang nanti kita bahas. Tapi sekarang saya lihat dari citra perdagangan saham dulu. Dari sisi citra perdagangan saham, isu MNCN digabung dengan BMTR jadi satu paket itu akan menarik asing untuk melihat BMTR. Tapi ternyata asingnya jualan, MNCN dia jualan, ya BMTR juga jualan lagi lebih banyak. Ya 40% siapa yang nggak mau jualan? Nah, bagi kita kan concernnya sekarang setelah ini apa? Hari Senin ke depan ini seperti apa nih kalau udah naik 40% begini BMTR? Dengan isu MNCN ini terus bagaimana? Mari kita lihat info lain. Sekarang kita coba lihat angka-angka keuangannya. Ini adalah angka keuangan dari MNCN. Kalau yang BMTR kemarin sudah kita bahas betul di hari Sabtu. Nah, di sini kelihatan bahwa kita lihat sebentar, saya bisa lihat hutang dulu. Hutangnya debt to equity 0,19 aman ya. Hutangnya kecil. Ya, nggak sampai 20% dari total modalnya. Kemudian kita lihat pernya ya kecil juga, tapi di atas 6 sudah. Kalau MNCN kalau BMTR kemarin di bawah 5 ya. Nanti kita lihat lagi. Kalau saya tidak salah di bawah 5. Ini sudah di atas 6. Jadi MNCN sepertinya dihargai lebih baik daripada BMTR oleh pasar. Kalau begitu kita lihat PBV-nya, price to book value. Price to book value ini menyatakan apresiasi pasar terhadap saham perusahaan tersebut. Kalau pasar membelinya jauh di bawah harga buku, berarti pasar kurang menghargai, kurang mengapresiasi saham tersebut. Nah, kemarin kita sudah lihat untuk kita lihat lagi aja. Untuk BMTR, PBV-nya itu atau price to book value-nya atau harga saham dibanding harga di buku itu adalah 0,27. Ya, kalau ini analisa tahun ini ya, terakhir di daftar 0,27 kali cuma. Jadi di bawah harga buku. Kurang lebih seperempat dari harga buku. Jadi pasar nggak menghargai ini barang. Belum. Ya, ditawarnya cuma seharga seperempat dari harga buku. Sedangkan MNCN, kita lihat lagi, saya suka lupa angka, kadang salah sebut. MNCN itu PBV-nya 0,85, sudah hampir sama dengan nilai buku. Kalau sama kan satu kali. Ini 0,85. Ya lumayan lah, ya, daripada yang seperempat harga buku. Nah, jadi secara pencitraan,
Memang BMCN dihargai publik lebih baik ketimbang BMTR. Kenapanya saya nggak tahu. Jadi dengan memasukkan MNCN satu paket dengan BMTR, ya penghargaan pasar ini terpaksa direview kembali kan. Pasar sekarang harus lihat kalau jadi satu. Kalau jadi satu ya, ini kan masih isu. Kalau memang jadi satu, pasar akan lihat. Atau barangkali isu ini dilempar untuk lihat reaksi pasar dulu. Ya. Lempar dulu isunya pada saat RUPS, ada Lokeng Hong pula ya. Jadi timingnya betul-betul ada media lah menarik perhatian masyarakat. Nah, ini masih ada batuk sedikit, tapi saya sudah lebih baik. Jadi ini bisa test case ya, uji coba dulu nih kalau dilempar isu begini apa yang terjadi pada pasar. Kalau lokal jelas berminat ya, harga naik. Tapi asing jualan. Ternyata asing jualan ambil profit. Tapi tentu tidak bisa dilihat dalam 2 hari ini. Kita akan lihat ke depan, beberapa minggu ke depan. Toh isu ini juga ini baru gagasan. Kalaupun jadi masih ada rapat, masih pembahasan, masih hitung nilai buku, macam-macam ini. Ini nggak gampang. Butuh berbulan-bulan. Nah, sementara itu kan kita kelihatan bagaimana reaksi pihak asing terhadap isu ini. Tidak bisa dilihat dalam 2 hari kemarin. Jadi apa yang saya sampaikan adalah menurut saya respons pihak asing sangat penting. Karena tanpa minat asing, ya harga saham ini hanya akan dihargai lokal dan pedagang lokal kita sudah paham kelihayannya. Nah demikian. Kemudian apalagi yang saya melihat di sini, kalau bisnisnya kurang lebih sama besar ya, angka-angkanya ya beda-beda lah. Pertumbuhan juga kurang lebih sama, kemampuan EBITDA-nya juga sama besar ya, kurang lebih sama. Saya tidak melihat perbedaan terlalu mendasar dari sisi keuangan dari dua perusahaan ini. Nah, kalau dari sudut sinergi bisnis, saya tidak tahu. Apakah kalau digabung MNCN dengan BMTR lalu ada sinergi yang luar biasa, itu saya tidak tahu. Saya tidak mengerti media sama sekali. Dan juga kurang minat lah. Ya, dagang saham harian aja kok bahas-bahas bisnis media ya. Enggak lah, saya nggak masuk ke sana. Jadi saya tidak tahu. Kita lihat pasar saja. Kalau pasar kemudian menjadi optimis, harga kemudian berarti pasar menganggap sinergi bisnisnya bakal bagus. Kalau saya cukup lihat angka keuangan dan grafik. Angka keuangan menunjukkan fakta yang sudah terjadi. Grafik menunjukkan minat pasar. Halo. Cucu saya datang lagi. Halo sayang. Mau nonton lagi? Ya, nonton truk lagi. Ya. Ya, satu kali ya. Ya, oke. Aku terusin dulu ya. Aku lagi ngobrol. Nanti demikian. Ini sorry ya. Cucu itu prioritas. Nah, jadi sampai mana tadi? Kita lihat sekarang ke depan bagaimana ya. Saya sih tetap berpandangan bahwa secara bisnis saya lihat angka-angkanya kurang lebih seimbang lah ya. Cuma kenapa BMTR kurang dihargai orang? Ya nggak tahu, mungkin di laporan keuangan. Tapi intinya seperti saya sampaikan kemarin, saya melihat masih murah BMTR-nya dengan harga, saya melihat harapan dari angka keuangannya dan saya melihat harganya murah. Ya. Kenapa saya melihat harapan? Kemarin saya sampaikan cash-nya, kemampuan menghasilkan cash-nya kuat sehingga mampu bayar utang terus. Ya, sehingga ya sebentar lagi mungkin hutangnya makin mengecil. Ya, kemudian ada kemampuan menghasilkan cash yang penting. Nah, jadi pertanyaannya apakah masuknya? Saya tidak tahu nih kalau nanti jadi merger ini apakah MNCN yang masuk ke dalam BMTR atau BMTR yang masuk ke dalam
MNCN, ini saya tidak tahu. Tapi katakanlah karena kita bahas BMTR, MNCN yang masuk ke BMTR. Kalau MNCN masuk ke BMTR, apakah BMTR menjadi lebih bagus keuangannya? Ya, kalaupun iya, itu porsinya MNCN. Jadi, saya tidak melihat akan mendongkrak keuangan dari BMTR sendiri. BMTR asli ya. BMTR asli ya tetap seperti itu. Tapi BMTR plus MNCN, ya mungkin ada perbaikan ya kalau ada sinergi bisnis. Belum bisa dilihat sekarang. Karena itu bagi saya sih kenaikan kemarin itu adalah masih satu fenomena jangka pendek, belum mencerminkan apresiasi terhadap mergernya MNCN dengan BMTR. Belum, menurut saya demikian. Ya mungkin itu kesimpulan saya ya. Saya ulang, kenaikan harga kemarin belum menunjukkan apresiasi terhadap mergernya MNCN dengan BMTR. Itu baru respons jangka pendek dari publik mendengar isu. Dan ini memang satu hal yang umum juga di pasar saham. Begitu isu orang masuk, begitu isu menjadi info orang keluar. Beda ya isu dengan info, maksudnya isu itu kan belum tentu benar. Begitu menjadi benar, sudah menjadi berita, itu orang sudah selesai. Ya. Artinya harga sudah naik, kebenaran sudah muncul, orang keluar. Orang sudah masuk kepada kenyataan hidup. Isu belum kenyataan hidup. Nah, jadi saya melihat kenaikan kemarin adalah kenaikan respons jangka pendek, sehingga sebab itu saya merasa masih valid bahwa keputusan saya untuk keluar 60% dari BMTR kemarin masih cocok dengan saya. Benarnya saya nggak tahu, tapi masih cocok dengan pikiran saya. Saya masih punya 40%, tapi ya sedikit. Ya. Dan saya akan tetap di BMTR seperti saya sampaikan kemarin, karena saya yakin, saya bukan yakin lah, saya merasa lihat-lihat BMTR ini memang punya potensi ke depan. Pak Lo Keng Hong pinter lah, dia tahu lah ya. Cuma kan bedanya Pak Lo Keng Hong ini mampu nyimpen duit sampai 5 tahun ke depan. Kalau saya sih enggak lah ya. Saya udah tua begini, 5 tahun lagi belum tentu masih ada. Jadi saya mencari peluang-peluang dari fluktuasinya saja. Jadi memang saya memilih saham yang saya punya visi ke depan bahwa sahamnya bakal bagus. Misalnya Bank BCA ya, saya punya visi bahwa itu memang bakal bagus lah. Ya, BCA beberapa waktu ke depan akan 10.000 ya iyalah. Kapannya saya nggak tahu. Tapi karena saya punya pandangan seperti itu, saya pegang Bank BCA. Cuma ikutin fluktuasinya sambil ya mudah-mudahan betul naik. BMTR juga demikian. BRMS juga begitu. BRMS saya punya keyakinan bahwa akan setelah tambang BRMS itu berproduksi, tambah produksi, namanya emas, nanti ada lagi koper, nantinya akan naik harga BRMS. Saya tidak tahu berapa. Sekarang 230, 240-an ya sekitar itu, entah nanti jadi 300, jadi 500, saya tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa masih nanti akan lebih baik dari sekarang, dan karena itu saya ada di BRMS dan mengikuti fluktuasinya, kencang kendornya. Lalu lot saya sesuaikan. Kalau lagi untung bagus, saya jual sebagian. Demikian. Jadi kesimpulannya, saya merasa masih cocok dengan keputusan saya hari Jumat kemarin, jual sebagian, dan saya juga masih cocok untuk simpan sebagian di BMTR dan akan ikuti terus BMTR ke masa depan. Ya, saya percaya pada Pak Lo Keng Hong. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu.